Gua santik loh. Rapat paripurna malah main game. KDM bongkar Bangli di Bandung. Wali kota kemana? Ngising. Tahu ngising? Gak ada yang namanya rusak di daerah kami ini, jalan bagus semua nih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita mau ngebahas apa nih? Bapak Aing ya, dan video-video lainnya nanti banyak dari Bang Teguh, entah apa itu videonya. Yang pertama, kembalikan fungsi trotoar. Bapak Deddy Mulyadi bongkar puluhan lapak PKL di Jalan Prof. Ekman. Apa ini nih ya? Tengok guys. Bagaimana caranya ibu kota provinsi Jawa Barat ini kelihatan bersih, rapi, dan indah bagi masyarakat? Pemprov Jawa Barat melakukan penertiban terhadap puluhan lapak pedagang kaki lima atau PKL yang menempati trotoar di persimpangan Jalan Prof. Ekman, Sukajadi, dekat Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengatakan langkah ini penertiban ini untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik. Langsung turun Bapak KDM, langsung turun guys. Nggak bisa kerja, KDM sindir wali kota Bandung. Aduh, Bapak wali kotanya kemana nih? Oh, no. Jadi gini loh guys, di Jawa Barat itu banyak kota ya, dari Cirebon, pokoknya semuanya, Sukabumi, Bogor, Sumedang, Ciamis, Indramayu, Pamanukan, Subang, banyak guys. Bandung terutamanya, pusat ibu kotanya. Tapi masa setiap kotanya Bapak yang langsung turun tangan? Malu atuh. Kumaha. Lagi-lagi Kang Deddy. Pas KDM lagi bongkar lapak liar, dia menemukan fakta baru kalau di situ ada sebuah sekolah politeknik perawat yang udah berpuluh-puluh tahun tertutup sama bangunan liar. Bahkan KDM nyangka kalau ini merupakan bangunan SMP. Sampai dosen di sini pada curhat sama KDM dan bikin KDM terdiam. Oh iya, saya nggak tahu di sini ada klinik. Karena ketutup sama pedagang. Padahal kalau saya Setuju dong sama saya dirapihkan. Lah saya nggak tahu, dikira SMP. Jadi ngeluhnya udah lama, tapi nggak kelar-kelar. Udah gitu, KDM juga sindir kinerja wali kota yang bahkan saat pembongkaran ini nggak datang. Kalau gua jadi wali kotanya terus disindir begini sama gubernur, sumpah harusnya malu banget cuy. Ya karena dibiarkan makin lama makin banyak. Sebenarnya bukan kewenangan gubernur. Kewenangan gubernur itu hanya tadi itu yang jalur provinsi. Makanya oleh saya terus. Tadi saya pinggir karena Pak yang sebelah sana kok bangunannya permanen. Ini tanahnya tanah Pemkot. Yang punya kewenangan Pemkot, ya saya bantu wali kota lah. Itu saya kan pembantu. Saya kan pembantu wali kota, pembantu masyarakat. Di sana depan itu ada minuman keras, abruk-abruk. Tidak tertangani berpuluh-puluh tahun. Semoga dengan Pak Wali Kota baru bisa tertangani. Saya kan hanya bantu. Masa gubernur ngurusin kaki lima? Dengerin, mudah-mudahan videonya sampai ya. Komen guys, biar viral guys, biar nyampe ke wali kota. Ada baya. KDM bongkar Bangli di Bandung. Wali kota kemana? Ngising. Tahu ngising? Sebentar, saya cari sini dulu, sebentar. Mana itunya yang tukang baksonya mana? Mas, kita kan mau penataan dulu, ya, mau penataan. Langsung turun loh. Kan ini saya nanti kepala dinasnya bisa saya panggil ke sini, sekdanya saya panggil. Nah, nanti takut besok kita nanti ada penataan nih Mas ya. Kita penataan agar tidak menutup. Ini Mas tuh ya. Gitu loh. Jadi nanti saya titip ini dulu untuk pegangan dulu, ya. Nanti namanya ada kan? Bapak apa di sini? Kakaknya siapa? Yang punya ini, saya yang adiknya yang dagang. Iya. Tapi saya barusan udah nitip, ya kan? Pasti kalau dibongkar kan nggak kerja dulu. Tapi buat makannya sudah saya titipin. Alhamdulillah. Iya. Ini baksonya berapa lagi baksonya? Baru diborong Pak. Iya borong. Alhamdulillah. Berapa piro? Bro. Baksonya harganya 2 juta harus. Ya udah, ini baksonya saya bayar 2 juta. Ada nggak pemimpin begini? Mau dibongkar, lalu dititipin, disangguin, kalau ibarat kata Maya, disangguin dulu, dipegangin. Orang juga legowo, Masya Allah, Bapak KDM sehat selalu.
pemimpin Jawa Barat sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, dagangannya diborong, gimana orang gak legowo? Merakyat banget, gila, sumpah. Yang jualannya? Iya, siapa? Ini kan kita mau penataan dulu. Balik Pak. lagi ke warung Nanti sebelahnya. Kewenangannya kewenangan wali kota, ya kan? Tapi nanti kita desain untuk tidak menutupi taman, ya kan? Biar lo jualan lancar, tapi Bandungnya jadi bagus, ya kan? Nah, ini kan pasti Bapak nggak kerja dulu, ya kan? Ini. Kak. Iya, ya. Ya? Iya, siap. Nah, Bapak ini buah berapaan lagi semuanya? Tahu, Pak. Hah? Nggak dihitung. Ada 5 juta? Ya, kurang lebih lah. Ya udah, sok boleh ambil. Ininya sok dibagiin aja. Barang-barang jualannya dibagiin aja, saya bayar. Wow. Iya. Tar dulu. Ya, beres satu-satu masalah. Diborong lagi, Bos. Ada 5 juta, diborong lagi. Gimana orang gak seneng? Legowo. Pak Wali, kemana? Ngising. Bapak mau salim, Bapak. Kresek, wah rebutan. Wah rebutan. Wah rebutan. Wah rebutan. Wah anggur. Jeruk. Apel. Anggur itu, anggur. Suka banget gua anggur. Pir. Salah. Kok bisa anak dilantik jadi anggota DPR buat gantiin posisi bapaknya? Loh, bentar, jabat. Sebentar. Kok bisa anak dilantik jadi anggota DPR mengganti posisi bapaknya? Ini gimana konsepnya nih? Anaknya dilantik mengganti posisi bapaknya. Bapaknya kemana? Bapaknya kemana nih? Bapaknya sakit, bapaknya kenapa? Bapaknya kenapa? Kemana bapaknya? Kenapa anaknya yang mesti dilantik? Lah anaknya kalau memang nggak ada basic untuk aturan-aturan DPR itu gimana? Harus belajar dulu atau gimana? Tengok guys. Kan anggota DPR boleh diwarisin ke anaknya. DPR RI baru aja ngelantik Adela Kanasya Adis jadi anggota DPR RI. Yang bikin netizen langsung, hah? Kok kursi DPR bisa turun-temurun? Sekarang bapaknya Adela, Adis Kadir, ninggalin kursi DPR karena dapat jabatan baru jadi hakim MK. Nah, kursinya kosong dong. Masuklah nama Adela lewat mekanisme yang namanya PAW alias pergantian antar waktu. Ini dinasti politik ya? Sistem PAW tuh sebenarnya ada aturannya guys. Kalau anggota DPR berhenti, meninggal, mundur atau pindah jabatan. Jadi secara aturan emang legal ya. Karena sistem PAW itu ngambil caleg suara terbanyak berikutnya dari partai dan dapil yang sama. Jujur nggak tahu ya, ini kebetulan atau mungkin udah disiapin. Adela emang ada di urutan abis bapaknya. Makanya dia deh yang dilantik. Congrats ya Ibu Dewan. Kumaha sih? Gitu ya? Boleh ya? Ya ada perencanaan dulu lah pastinya lah. Ya nggak? Lewat telepon, lewat itu. Nak, nanti sama kamu ya nak. Bapaknya soalnya sekarang pindah nak ke posisi yang lebih enak lagi. Kamu yang meneruskan kerjaan bapak ya nak. Aduh pak, aku kan nggak ngerti pak. Udah, tenang aja. Ntar bapak yang ngatur semuanya nak. Maybe yes, maybe no. Anggota DPRD Jember, anggota DPRD Jember viral karena ketahuan merokok sambil bermain game. Masih ingat beliau nggak yang tertidur pas pelantikan anggota DPR? Nah, ini anaknya. Udah pada tahu dong video viral ini? Lagi rapat dengar pendapat sama Dinkes, ada seorang anggota DPRD Jember yang malah asik bermain game bahkan sambil merokok loh guys. Tindakannya pun langsung ramai dikecam netizen. Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim pun meminta maaf dan sebut bakal memberi sanksi setegas-tegasnya. Kita akan proses. Gua santik loh. Ini mending dikeluarin aja deh pak. Nggak usah jadi pejabat lagi. Gedek banget lu lagi rapat paripurna malah main game. Bocah kurang seon. Agak ada maaf udah mundur aja lu. Mundur lu. Mundur. Ada baik
Iya naon ya, warga Lampung Selatan tanggepin warga Jabar yang pamer jalan bagus. Kenapa nih warga Lampung nih? Buat nanggepin nih warga Jabar komentarnya ya. Bukan hanya di Jabar doang jalannya Oh iya, bagus. kenapa? Tuh lihat. Di sini padahal pemukimannya jarang kan? Lihat Jangan nih. Suaranya tebel. Ini kampung kami nih. Kampung kami. Gimana? Bukan Jabar doang jalannya bagus. Mantap. Mantap lah. Ya. Jadi jangan pamer soal jalan. Ya. Bukan pemimpin kalian doang yang bisa jalannya bagus. Nih kalian lihat. Ikutin ya. Nyampe ujung jalannya. Ya. Wih, bagus. Lihat ini, bukan pamer. Ah, padahal rumah-rumah jarang di sini. Iya. Lu Lampung keren ya. Ini padahal jarang rumahnya tuh. Banyak pohon-pohon, kebun-kebun ladang. Terus? Tapi jalannya bagus Ya. kan? Lah, saya mau tepuk tangan loh. Putus. Lah, putus. Lah, Ini tengah kampung kok malah mutus Nah. jalannya. lo. Gimana ini? Sebentar. Biasanya ini perbatasan desa. Desa A yang jalannya bagus, kepala desanya itu amanah, memprioritaskan infrastruktur jalannya. Desa B udah lewat perbatasan tuh tadi jembatan tuh setelahnya itu. Kayak gini jalannya, nggak tahu kenapa kepala desanya tuh. Wah, parah ya. Waduh, Padahal anggaran sama ya. ini malah padat penduduk jalannya kayak gini. Iya. Ay, Lah gimana? Kalau di Jawa Barat loh, merata lagi. hampir semuanya bagus. Wah, itu bisa buat ikan tuh, buat nanam pisang bisa tuh. Gimana? Gimana, Mas? Pak, tolonglah Pak, benerin jalannya Pak. Ini yang tempat rame kok malah Iya, jelek ini jalannya. gimana, Mas? Mas, jalannya gimana Mas? Hancur jalannya. Oh, hancur jalan. Jangan bilang ajur, bagus. Aduh. Bagus ini mau dipamerin. Oh, bagus. Oh, tuh. Tolong ya Pak ya. Masa yang di kebun-kebun bagus ini malah ini Aduh, Pak. saya sampai keder, saya. Jalan rusak, warga protes dengan berendam dan tangkap ikan. Waduh. Tangkap ikan di kolam? No. Tangkap ikan di jalan rusak? Ada dapat ikan beneran. Di Lampung guys, warga kampung Pasiran Jaya, kecamatan Depok Alamak. Lagas, Tulang Bawang, berendam sekalian tangkap ikan di jalan rusak. Ini bukan perayaan acara apa gitu, bukan. Tapi protes jalan rusak yang gak kunjung diperbaiki. Lampung nih. Warga kesal, soalnya jalan yang harusnya jadi urat nadi penghubung justru berubah jadi kubangan lumpur. Air menggenang menciptakan lubang besar yang bisa dibilang mirip kolam we. Di satu titik warga menangkap ikan sebagai aksi protes jalan rusak. Di titik lain warga berendam di genangan air. Jalannya luar biasa bagus, tapi sayang ini setahun-tahun sayangnya ini kejadian kayak gini. Harapannya segera dibangunlah sama pemerintah setempat, khususnya Pak Bupati, kalau bisa Pak Gubernurnya meninjau ke sini. Padahal nih guys, Parah jalan ya. ini adalah poros utama yang menghubungkan Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Tulang Bawang. Bahkan Apalagi jalan utama. ini jadi akses distribusi hasil pertanian. Memang jalan ini sangat-sangat kami butuhkan karena ini Namanya adalah akses ekonomi utama kami. Warga. Kami penghasil padi ribuan ton di wilayah Kampung Pasiran Jaya. Kami berharap dengan kondisi yang ada sekarang ini, pemerintah bisa lebih peduli dengan kami, yang sehingganya jalan kami bisa cepat diperbaiki oleh pemerintah. Wah, Oh, masih ada jalan rusak ya? Kalau di daerahmu apa ada jalan rusak kayak gini? Coba komen nggak guys. ada kayak gitu, udah nggak ada di sini. Maaf, di Jawa Barat udah nggak ada bos, karena pemimpinnya luar biasa. TOP BBGT top banget. Jalan apa bubur? Keluhan warga Kalbar. Ini kita pindah ke Kalbar guys. Om, benarkah jalan kalian hancur seperti bubur? Oh, jangan percaya tuh guys. Jangan percaya. Jalan kami cuma seperti ini ya, cuma belum kering ya. Bagus jalan kami nya. Guys, tengok, kalian zoom dah. Tengok, di tempat kalian bisa bayangin nggak kalau kalian naik motor, lalu lewat sini, kita ngebayangin aja udah nggak mau, apalagi prakteknya. Kita bayangin aja saya naik motor kayak kesini nih, tangan dua kayak gini, udah pasti melesot, udah pasti jatuh.
Jatuh kita pakai sepatu mau kerja atau mau sekolah atau gimana, kaki ke lumpur, udah beres dah, kotor jadinya. Tengok guys, zoom. Ini pemimpin gimana sih? Cuma kalau kalian yang tinggal di kota bilangnya hancur. Kalau kami bilang ini bagus. Om tiap hari kayak boleh sebut melewati jalan seperti ini ya. Jadi kalau ada orang bilang hancur, jangan percaya guys. Cuma belum kering ya jalannya nih ya. Makanya seperti bubur. Parah. Tapi bagus jalan kami ini. Bagus guys. Parah. Akhirnya jalan kami mulus dalam mimpi. Curhat warga Kalbar. Kalau kalian lihat jalan ini rusak, berarti mata kalian harus dibawa ke dokter, harus diperiksa itu. Jalan ini bagus, mulus ini, aspal. Nggak ada yang namanya rusak di daerah kami ini, jalan bagus semua nih. Nah, kalau kemarin konten saya yang mengatakan bahwa jalan di sini rusak, itu sebenarnya bohong ya, kok itu. Buktinya jalan di sini udah mulus, udah bagus. Kayak sungai. Ya, saya kemarin hilap, mohon maaf ya. Bagus itu kayak sungai bos. Itu kayak sungai, lihat di belakang dia. Bener tempatnya kayak sungai loh. Air ke sana. Sungai ini bukan jalan. Jalan ini. Oh wow. Nah, coba kita cek ya. Ini jalan bagus itu. Jalannya. Tuh kan? Oh. Mulus, mana ada lubang-lubang nih, aspal semua itu. Kalau urusan perbaiki infrastruktur, nggak bisa lawan lah Pemprov Kalimantan Barat. Yes. Paten. Mana ada jalan kami yang rusak? Nggak ada lagi. Udah mulus dah. Parah ya. Nah ini dia ya, tengok ya. Oh, mulus dah. Tuh, tengok mulus. Tuh kan, saya iya, bagus nih. Nah, buktinya bagus. Tuh. Bisa dilewatin. Bagus dah jalan kami dah. Terima kasih Pemprov Kalbar. Salam dari Tungau. Parah ya, gagasan Jabar ke depan. KDM nih, gagasannya nih. Assalamualaikum, Sampurasun, Rampes, Waalaikumsalam, warganet dimanapun berada. Iya Pak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan Provinsi Jawa Barat yang berkualitas. Satu, jalannya mulus. Dua, memiliki drainase yang memadai. Yang ketiga, dilengkapi oleh CCTV sebagai pengaman bagi para pengguna jalan. Yang keempat, memiliki jaringan penerangan jalan umum yang memadai dan indah. Yang kelima, dilengkapi pos pengamanan yang di dalamnya ada mobil derek, ada mobil pemadam kebakaran, ada ambulan, ada tim paramedis. Selanjutnya, apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar. Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan. Keadilannya terwujud dari satu, seringnya menggunakan jalan, sehingga yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar. Yang kedua, beban kendaraan yang melewati jalan. Semakin berat kendaraannya, semakin tinggi kewajiban membayarnya. Yang keempat, agar setiap orang menggunakan jalan berdasarkan kebutuhan, tidak menggunakan jalan untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua. Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan kemauan serta kemampuan dalam membaca arah perkembangan jalan. Hatur nuhun ya, sekali lagi ini baru gagas. Ya Pak, sami-sami Pak, sami-sami, dan itu top banget Pak. Setuju Pak. Oke, seperti itu dulu berita dari reaksinya. Jangan kalau memang ada kekurangan saya minta maaf, karena ini juga saya masih banyak belajar bos. Yang pasti saya senantiasa mendoakan penonton saya. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, sehat selalu kalian semua, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hong kapa kapa.
Hong kipi-kipi, setan luru mangsa, manusia luru jawab. Rezeki, betul. Dadah semua, assalamualaikum.